Bapak dan Ibu, jemaat dan simpatisan Gereja Baptis Depok yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam ibadah doa Sabtu pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Setelah semalam kami boleh beristirahat dan saat ini kami boleh mendapatkan anugerah kehidupan yang baru, umur yang panjang, kesehatan, dan berkat penyertaan yang akan Tuhan berikan bagi setiap kami pada hari ini. Sebelum kami memulai kehidupan kami pada hari ini, kami ingin bersama-sama berdoa dan kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menuntun dan menolong kami. Engkau yang akan memakai hamba-Mu yang terbatas ini, hamba-Mu yang memiliki banyak kelemahan, kiranya Tuhan pakai untuk menjadi alat dan penyataan bagi apa yang menjadi isi dan maksud rencana Tuhan bagi kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Bapak dan Ibu, renungan kita pada saat ini akan mengambil judul atau tema Mohon Maaf Lahir dan Batin. Ayat yang mendasari renungan firman Tuhan kita adalah diambil dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Saya akan membantu membacakan untuk Bapak dan Ibu di rumah. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini adalah satu perikop di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal berdoa kepada murid-muridnya. Saya mengingat satu kejadian atau satu event istimewa pada saat kami sekeluarga bergabung dan melayani di Gereja Kristen Indonesia Depok. Dan satu hal yang kami ingat dan saya pribadi sangat terberkati adalah untuk event atau liturgi Sensura Morum. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar, ini adalah istilah yang baru barangkali, Sensura Morum. Jadi pelaksanaan Sensura Morum ini secara umum dilaksanakan oleh gereja-gereja Protestan, biasanya menjelang perjamuan kudus atau mereka menyebutnya perjamuan Tuhan. Ini adalah sebuah liturgi yang mempersiapkan para pelayan. Jadi ini khusus para pelayan, penatua-penatua atau dalam istilah gereja baptis adalah diaken. Nah, pada momen ini biasanya dilaksanakan adalah kurang lebih 2 atau 3 minggu sebelum perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus dilayankan. Dan apa yang dilakukan adalah setiap pelayan Tuhan membuka diri. Setiap pelayan Tuhan menyampaikan apa yang selama ini mengganjal satu sama lain dalam satu forum yang terbuka. Jadi satu persatu harus ngomong. Saya Estu Ardianto, saya selama 3 bulan ini kurang srek dengan Bapak A atau Ibu B. Dan hal yang tidak srek saya sebutkan. Dan detik ini saya telah berupaya, saya telah memohon kepada Tuhan untuk memaafkan. Dan saya juga siap dikoreksi oleh Bapak Ibu sekalian atas apapun hal yang kurang berkenan, hal-hal yang menyakiti hati selama 3 bulan terakhir ini. Nah, kurang lebih demikian percakapan atau kalimat-kalimat yang sering muncul dari masing-masing pelayan Tuhan. Johannes Calvin dalam bukunya Institutio menuliskan bahwa seyogyanya atau saya setuju kalau Sensura Morum itu setiap hari. Kenapa? Karena dari situ secara manusia kita terkonfirmasi bahwa ada hal-hal yang barangkali
saya menyakiti hati sesama saya. Dan juga saya siap dikoreksi. Memberi dan menerima berjalan dengan baik dalam proses sensura morum ini. Dan pada akhir sensura morum ditutup dengan berdoa bersama, dan kita mengakui bahwa apa yang sudah dimaafkan dan memaafkan tadi, kita disiapkan untuk memasuki perjamuan Tuhan. Dan selanjutnya gereja-gereja Calvinis rata-rata mengadakan sensura morum 1 tahun minimal 4 kali, yaitu sama dengan jumlah perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus yang dilayankan setiap tahunnya. Nah, apa yang tadi kita baca di Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15 tadi, dan juga tertulis di Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26, bahwa doa yang dibenarkan itu adalah doa yang berasal dari hati yang bersih, yaitu hati yang sudah dibersihkan dan mengampuni sesama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa membaca ayat 14 dan 15 ini adalah justru di bagian setelah kata amin dalam perikop tentang hal berdoa, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami sudah dinaikkan gitu, sudah dibacakan, sudah dipanjatkan, amin gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus menegaskan lagi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi seakan-akan ini adalah seperti sebuah stempel gitu ya, stempel dalam kita berdoa. Berarti apapun doa yang kita panjatkan tadi, kalau ini tidak disestempel, tidak dijalankan, maka doa yang dipanjatkan tadi ya berlalu begitu saja. Ini hal yang kita bersama-sama merenungkan. Dan mari kita baca Markus pasal 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam kurung, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini Markus mencatat tentang perikop juga tentang berdoa. Nah, kalau Matius lebih lengkap ya, karena Matius itu kan tukang catat, ahli perpajakan atau ahli keuangan gitu. Jadi dia detail juga menulis dan menyalin doa Bapa kami. Kalau Markus justru yang dicatat atau disalin adalah bagian yang terakhir ini. Keduanya sama mencatat hal terkait dengan berdoa dan mengampuni. Mungkin kita pernah mengalami suatu kondisi di mana doa-doa yang kita naikkan itu seakan-akan kok tidak sampai ke surga gitu ya, bahasa kita. Seakan-akan itu membentuk atap langit, dan seakan-akan kok jawabannya kok tidak kunjung-kunjung datang. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa menggumuli hal tersebut. Namun ketika kita merenungkan ayat ini, barangkali satu hal yang kita sama-sama renungkan adalah tentang aspek penting pengampunan dan hati yang lapang sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. 2 hari lagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim atau Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan semua umat Muslim di seluruh dunia akan merayakan hari di mana saudara kita ini akan saling memaafkan dan juga dimaafkan. Hari di mana dalam keyakinan Muslim adalah ketika manusia berdosa, ketika saling memaafkan dan dimaafkan, akan kembali menjadi fitri atau bersih untuk memulai perjalanan hidup berikutnya. Dan inilah satu hal yang boleh kita pelajari dengan baik. Dan saya teringat waktu saya masih usia kelas 3 atau kelas 4 SD ya. Jadi saat itu hari dimana Hari Raya Idul Fitri dan hari Minggu itu jatuh di hari yang sama. Dan saat itu adalah pendeta kami, pendeta
Sukirman di akhir ibadah justru mengundang setiap jemaat untuk saling bermaaf-maafan. Dan itu satu momen yang saya ingat luar biasa, karena sampai hari ini saya bergereja di beberapa gereja seperti ini kok tidak pernah ya. Maksud saya setelah selesai ibadah kemudian ada satu prosesi yang saling memaafkan dan kita sama saling bersalam-salaman. Dan saya pikir itu bukan satu kebetulan. Dan ketika saya melayani di GKI Depok pun saya menemukan dalam versi yang lebih kecil, dan ini sangat menolong pertumbuhan iman saya secara pribadi. Membaca kembali Matius pasal 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dengan jelas ditegaskan oleh Yesus, meski kita sudah diampuni dan diselamatkan sebagai umat tebusan, namun bila kita tidak mengampuni orang atau sesama kita, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Tidak diampuninya kesalahan kita tersebut oleh Bapa berarti terputus hubungan kita dengan surga. Di sini kita melihat betapa pentingnya aspek pengampunan dan hati yang lapang dalam pengajaran tentang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan buat kita saat ini, kapan terakhir kita memaafkan sesama yang bersalah kepada kita? Apabila kita meyakini doa adalah nafas hidup orang beriman, tentu kita sebagai orang beriman akan menceritakan, memberikan kesaksian dan mengatakan bahwa setiap saat, setiap waktu saya berdoa. Dan melalui perenungan firman Tuhan saat ini, berarti sebanyak itu pula kita saling memaafkan dan saling mengampuni. Karena ketika kita berdoa, tentu ada satu hal yang menjadi stempel yang disampaikan oleh Yesus Kristus tentang pengampunan tadi. Dan hati yang lapang menjadi kunci bagi doa-doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan, yaitu doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, doa-doa yang kita yakini akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Hati yang lapang bukan berarti kita membiarkan dengan ikhlas kesalahan dan pelanggaran sesama kita di depan mata kita. Hati yang lapang adalah tidak menyimpan kesalahan dan kepahitan hingga pada akhirnya menjadi ragi yang melemahkan, bahkan menghancurkan sebuah persekutuan. Hati yang lapang adalah hati yang selalu mensyukuri apa yang kita terima dan bersuka cita atas kebahagiaan sesama kita. Hati yang lapang adalah memiliki hati Kristus yang dapat menerima sesama kita dalam keragamannya, di mana ada kelebihan dan di situ juga ada kelemahan. Namun kita perlu mengingat bahwa baik kelemahan dan kekurangan tersebut akan diarahkan oleh Tuhan pada panggilan atau misi kita sebagai gereja yang terus bekerja untuk mencari dan memelihara jiwa-jiwa. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, hidup kita senantiasa diupayakan untuk dapat menjadi saluran berkat dan juga sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita yang sudah ditebus justru jadi sumber atau penyebab munculnya perselisihan, pertentangan, dan juga tawar hati. Bila mana ternyata kita adalah yang menjadi penyebab sebuah permasalahan yang berulang dan kemudian kita meminta sesama kita untuk memaafkan, maka perintah Yesus yang dimaksud untuk mengampuni ini adalah bukan untuk bagian yang seperti ini. Mari dalam kesempatan yang baik ini kita bersama-sama dapat menguji hati dan batin kita. Apakah hati kita sudah dilapangkan, baik oleh diri kita sendiri dan oleh pertolongan Tuhan? Kita tidak akan pernah bisa melapangkan hati kita 100%. Hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus saja
maka kita bisa mendapatkan kondisi tersebut. Maka dari itu, mari bersama-sama kita memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita memiliki hati yang lapang, memiliki hati yang mudah memaafkan, memiliki hati yang mudah mengampuni. Belajar dari pesan mohon maaf lahir dan batin dari saudara-saudara kita yang sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka seyogyanya hal tersebut terus menginspirasi kita untuk bisa memaafkan kesalahan dan kealpaan saudara-saudara kita yang selama ini berinteraksi dengan kita. Memaafkan sampai di hati dan bukan hanya di mulut saja. Hakikat memaafkan pada dasarnya adalah karena kita bukan manusia sempurna yang terbebas dari kesalahan, dan Bapa di surga telah mengingatkan kita kembali untuk saling mengampuni sebagai syarat utama kita menerima jawaban doa, dan juga sekaligus sebagai kewajiban atau panggilan kita sebagai umat yang sudah ditebusnya. Dan satu hal, manusia berdosa tidak akan bisa mengampuni tanpa pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Memaafkan dan mengampuni berbeda. Dan seperti yang tertulis di Matius pasal 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di sini bukan memaafkan, tapi mengampuni. Dan ini yang membedakan mohon maaf lahir batin dan pengampunan. Di dalam Yesus ada pengampunan atas segala dosa-dosa, segala masa lalu kita. Dan dari pengampunan itu umat manusia diselamatkan dari hukuman kekal. Dan bagi kita saat ini yang menjalani kehidupan kita, mari kita memohon pengampunan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Untuk doa-doa yang akan dijawab, maka sebagai umat yang telah ditebusnya, kita dapat melatih diri dan batin kita untuk dapat senantiasa melapangkan dan melonggarkan hati kita untuk setiap kesalahan dan kealpaan sesama kita. Belajar dari Sensura Morum, maka kita bisa terus melatih diri kita untuk saling memaafkan, siap untuk melayani dan juga dilayani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Kami yang seharusnya menerima hukuman karena kami adalah manusia yang berdosa, dan setiap hari yang kami pikirkan, yang kami lakukan memiliki kecenderungan untuk melakukan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Namun kami bersyukur karena kami sudah ditangkap oleh Kristus. Kami sudah menjadi bagian dari umat-umat yang Kau tebus. Ajar kami untuk terus melekat kepada Tuhan. Ajar kami juga saat ini untuk boleh terus memahami, belajar, dan juga kami menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal memaafkan. Dan kiranya bila Tuhan menghendaki kami bisa mengampuni, ini satu hal yang berat buat kami. Karena ketika kami hanya bisa memaafkan, namun pengampunan itu adalah dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan meminta kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, pimpin kami untuk terus belajar bagaimana cara mengampuni, bagaimana kami bisa melakukan seturut pimpinan, kuasa, dan karya di Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kiranya ketika setiap doa-doa kami naikkan, kiranya Tuhan berikan kepada kami hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang mampu memaafkan dan menerima setiap hal-hal yang barangkali kurang berkenan bagi kami atas apa yang dilakukan oleh sesama kami. Kiranya kami pun boleh menjadi pribadi-pribadi yang memaafkan satu sama lain. Dan kiranya kami juga boleh menjadi bagian dari satu persekutuan yang saling menguatkan. Baik itu di rumah kami, di keluarga kami, di lingkungan tempat kami tinggal, di masyarakat, tempat di mana kami bekerja, dan juga di gereja kami, dan pada akhirnya
kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Pimpin kami Tuhan, dan kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kiranya mereka boleh saling memaafkan, mereka saling memahami kelemahan, dan mereka boleh mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang sangat agung dan mulia, bahwa manusia yang berdosa penuh dengan kesalahan, manusia yang berdosa memerlukan keselamatan, dan itu hanya ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami. Haleluya.